Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya, sahabat-sahabat ya. Masih bersama saya dan juga psikologi menjawab. Saya masih melanjutkan ya sharing-sharing kaitannya dengan teman-teman yang suka dengan psikologi ya. Saya sharingkan kaitannya dengan pengantar psikologi ya. Mudah-mudahan bisa memberikan dasar bagi sahabat-sahabat untuk lebih mengenali apa sebenarnya psikologi ya. Nah, pada kesempatan kali ini nanti saya akan sharingkan kaitannya dengan perilaku menyimpang ataupun mungkin dikenal dengan gangguan psikologis ya seperti itu ya. Nah, apa saja di dalamnya lalu kemudian para tokoh melihat tentang gangguan-gangguan itu seperti apa. Nah, itu teman-teman ya. Nah, buat teman-teman yang barangkali baru menemukan channel ini, ingat untuk subscribe, like, comment, and share. Baik ya. Nah, teman-teman, mungkin teman-teman juga biasa atau pernah mendengar ya yang namanya perilaku menyimpang atau mungkin oh ini gangguan jiwa dan seterusnya ya ada banyak. Kalau misalnya nih tiba-tiba ya seseorang itu senang ya tiba-tiba datang perasaan senang secara tiba-tiba lalu kemudian tiba-tiba sedih dan itu bergonta-ganti dalam jangka waktu yang lama. Nah, kira-kira termasuk gangguan apa? Ya, nanti apa namanya? Perhatikan penjelasan saya, nanti akan ketemu jawabannya. Nah, tolong untuk disimpan nih pertanyaan saya. Nah, ini beberapa istilah yang saya temukan, saya dapatkan ya. Ada yang disebut illness ya, ini pandangan sakit secara kultural. Orang yang sakit tidak bisa menjalani fungsi dan peranan sosial, pendiagnosisnya diri sendiri. Ya misalnya sederhana, wah saya nggak enak badan nih, misalnya seperti itu ya. Saya yakin teman-teman pernah lah mengatakan, lagi nggak enak badan. Itu kan kita mendiagnosis diri kita sendiri ya, yang secara boleh dibilang, ya kita bukan bukan seorang dokter, misalnya ya, tidak menggunakan alat-alat khusus untuk mengeceknya gitu. Ataupun walau menggunakan alat juga sederhana. Tapi kita nggak tahu sebenarnya apa yang kita rasakan itu. Ya udah nggak enak badan. Nah itu istilah ya. Lagi nggak enak badan. Nah ini disebut illness ya. Pandangan sakit secara kultural. Orang yang sakit tidak bisa menjalankan fungsi dan peranan sosial. Pendiagnosisnya diri sendiri. Sehingga sering tuh misalnya izin nggak bisa rapat ataupun apa ya permission seperti itu, mohon maaf nih lagi nggak enak badan ya, nggak bisa join dan seterusnya. Nah ini itu sebenarnya kalau diistilahkan namanya illness ya. Ada istilah namanya sickness. Benar nggak cara baca saya? Pandangan sakit secara kultural, orang yang sakit tidak bisa menjalankan fungsi dan peranan pendiagnosisnya masyarakat. Ketika masyarakat yang melabeli misalnya, oh dia ini orangnya lagi nggak enak badan atau orang itu punya gangguan, punya ini seterusnya disebut sickness ya. Nah ini istilah-istilah sebenarnya ya, istilah-istilah. Yang istilah-istilah ini boleh dibilang sebenarnya apa yang dialami, apa yang apa namanya dirasakan dan seterusnya ya boleh dibilang belum jelas. Ini belum jelas ya. Kalau illness itu pendiagnosis diri sendiri. Rasa nggak enak badan misalnya umum ya. Kalau sickness itu orang lain. Kalau ditanya itu orangnya kenapa tetangga? Oh begini-begini. Nah itu namanya sickness. Ya. Ini istilah ya. Ada disease ya. Gangguan yang menyebabkan fungsi tubuh berkurang. Pendiagnosis ahli medis. Nah ini kalau kemudian memang didiagnosis oleh ahli medis yang di situ menyebabkan fungsi tubuhnya berkurang ya. Misalnya dari serangan jantung misalnya ya itu. Ya, jadi jantungnya tidak berfungsi secara optimal sampai kemudian apa namanya dibilang serangan jantung, nah itu ahli jantung yang mendiagnosis ya dengan serangkaian observasi barangkali ataupun pengetesan ataupun yang lainnya sampai kemudian diputuskan bahwa itu semuanya memenuhi kriteria misalnya serangan jantung misalnya ya. Ada istilah yang lain misalnya disorder, gangguan yang menyebabkan fungsi tidak berjalan dengan normal.
Nah, ketika kemudian fungsinya tidak normal, ada misalnya apa itu ya, attention deficit disorder. Nah, itu ya. Atensinya defisit disorder. Jadi memang atau hiperaktif ya, disorder. Jadi orangnya perhatiannya kurang, lalu kemudian dia overaktif gitu. Nah, yang itu kemudian menyebabkan tidak normalnya. Misalnya dalam belajar, dalam aktivitas-aktivitas jadi tidak bisa konsen, tidak bisa mengerjakan sampai selesai. Nah, ini disebut gangguan yang menyebabkan fungsi tidak berjalan dengan normal. Ya, perhatiannya tidak normal, tingkah lakunya tidak normal. Ya, ada kemudian sindrom, itu disebut kumpulan gejala. Jadi sindrom Down atau sindrom apa, yang itu ada sekian gejala yang kemudian tidak mengarah ke, ya seperti A, seperti B, seperti C, ya, seperti itulah ya, sampai kemudian tidak bisa diarahkan ke satu gangguan, sampai kemudian dibilangnya adalah sindrom, ya, kumpulan dari berbagai gejala ada di situ. Nah, itu teman-teman. Nah, ada yang disebut nyeri ya, atau apa, pain ya, benar ya, pain ya, apa nih bacanya. Nah, itu misalnya, nah ini yang apa namanya, kalau misalnya greges-greges seperti itu, kalau kalau teman-teman cermati yang greges-greges itu, misalnya kalau bahasa kita tuh greges-greges, mungkin orang-orang mendiagnosis diri sendiri nggak enak badan. Tetapi kalau kita lihat obatnya, itu kan di situ misalnya ada paracetamol ya, penghilang rasa nyeri. Ya, nyeri sebenarnya, gitu ya. Atau misalnya orang sakit gigi, badannya nggak enak badan. Kalau dicermati di situ sebenarnya nyeri, nyeri di giginya atau di tubuhnya banyak merasa nyeri. Gitu. Nah ini teman-teman ya, ini istilah-istilah ya, sehingga teman-teman pahami. Oh ini yang dimaksud ini, seperti itu ya. Memang bagusnya itu memang kalau kita jadi familiar, atau memang kalau ngomongin diagnosis mestinya ya diagnosisnya adalah ahli ya. Nah, pendekatan-pendekatan abnormalitas. Nah, ini kita berbicara tentang bagaimana orang memandang itu normal atau enggak normal, gitu ya. Artinya ada ukuran-ukuran, ada standar-standar yang mungkin berbeda. Ya. Tetapi menurut saya ini bukan kemudian menentukan kebenaran. Dalam arti begini, bahwa kita meninjau ilmu itu kan dari sekian sudut pandang ya. Jadi bisa saja kemudian ada perbedaan sudut pandang. Ya, tidak kemudian benar-benar 100%. Namanya ilmu kita mengkaji itu kan, terutama ilmu sosial ya. Mungkin ada error-errornya, mungkin ada ya macam-macam yang lain ya. Termasuk pendekatan ini misalnya adalah pendekatan sosial budaya. Dasarnya nilai-nilai budaya. Kalau orang disaring berdasarkan nilai-nilai budaya, mungkin ada yang dianggapnya tidak normal. Wah, ini sudah tidak, atau bahkan tidak diakui eh, institusi atau kelompok sukunya gitu, karena dinilai bahwa orang ini tidak mencerminkan nilai-nilai sukunya, suku budayanya misalnya, sehingga dia dikeluarkan dari suku itu ataupun budaya itu, atau kemudian dilabeli oh dasar orang ini tidak menunjukkan budayanya, atau misalnya kayak istilahnya apa ya, ya umumnya misalnya ini ukurannya adalah nilai-nilai budaya. Jadi orang menilai satu orang ya, jadi menilai orang itu berdasarkan nilai budaya. Jadi sudah nggak sesuai, sudah di luar itu nilai-nilai budaya itu ya. Nah, yang di luar itu disebut sebagai abnormalitas. Tapi kadang persoalannya itu kan kalau kemudian budaya satu, budaya yang lain ya, di budaya A mungkin dipandangnya normal, tapi di budaya B mungkin abnormal. Nah, itu persoalannya di situ. Ya. Kemudian pendekatan statistik.
penyebaran data ya. Jadi kalau kita berbicara data itu umumnya bergerak ya, menuju seperti gunung gitu kan. Nah, ada di situ kelompok-kelompok normal. Tapi ada yang kemudian ekstrem kiri, ada ekstrem kanan. Nah, ekstrem kiri sama ekstrem kanan itu dinilai sebagai tidak normal atau abnormal, gitu ya. Misalnya orang terlalu, kalau dari IQ itu misalnya kayak orang terlalu jenius, sangat jenius. Jadi orang jenius, sangat jenius itu ya dibilangnya ya abnormal. Jadi di luar dari normal, grafik rata-rata normal. Lebih-lebih orang yang kecerdasannya IQ-nya kurang, gitu ya. Ini pendekatan statistik. Bisa saja pendekatan statistik itu punya kelemahan ya. Kelemahannya adalah kalau kemudian situasinya, misalnya dulu yang itu minoritas, tapi kemudian berkembangnya waktu jadi mayoritas. Kan rata-ratanya jadi berubah di situ ya. Nah, itu. Pendekatan medis, kalau pendekatan medis itu berdasarkan fungsi. Jadi pengecekan itu kan berdasarkan fungsi. Jadi misalnya eh, kayak medical check up kan seperti kan itu dicek fungsinya, jantungnya berfungsi dengan baik atau enggak, indranya ya, terus kemudian sarafnya dan yang lain. Ada nah pendekatan medis ya, ini umumnya memang ke fisik kalau ini ya. Pendekatan model belajar, kesalahan belajar ini dinilai kalau orang itu ya melakukan atau abnormalitas itu muncul karena kesalahan di dalam belajar. Mestinya dia menerjemahkan A tapi kemudian diterjemahkan B dan seterusnya gitu. Kenapa orang sampai kemudian mencuri misalnya karena salah belajar gitu ya. Pendekatan agama. Nah, kalau ini berdasarnya ajaran agama, nilai-nilai yang ada di agama. Nah, mungkin beda agama, mungkin beda beda pandangan, beda juga untuk menentukan oh ini yang ini normal, mungkin abnormal. Bisa saja kemudian di agama satu menganggap itu normal, di agama yang lain mungkin abnormal. Nah, kriteria normal, kalau kita berbicara kriteria normal, terutama dari sisi psikologis, yang pertama adalah persepsi yang efisien terhadap kenyataan, realistis, tidak hiperbolis, dan bukan litotesis. Jadi, bukan kemudian orang itu overthinking misalnya ya, hiperbolis itu hampir sama dengan overthinking, membesar-besarkan. Ya, real gitu. Jadi, kalau kalau kemudian misalnya orang itu lagi sedih ataupun misalnya gagal mengikuti ujian tes ya ya itu dia jadikan sebagai feedback ya, mungkin realistik bahwa memang dia belum belum mampu, bisa ya. Tidak kemudian memperbesar-besar hiperbolis, dia menganggap dia nggak mampu, dia nggak bisa, sampai sedih berhari-hari seterusnya. Kalau sampai seperti itu ya berarti mengarahnya ke abnormal. Sedikit-sedikit kecewa, sedikit-sedikit sedih, baper, misalnya. Nah, itu juga di luar dari normal. Self awareness, awareness yang baik. Menyadari apa yang dipikirkan, dirasakan, dan dilakukan. Nah, ini ya. Ini juga jadi ukuran. Makanya kalau di dalam agama misalnya salah satu syarat kalau orang sholat itu kan dia harus bisa itu waras ya, jadi tidak terganggu kaitannya dengan kesadarannya. Ini juga juga penting ternyata jadi ukuran soal normalitas atau kesehatan. Self control yang baik, kontrol diri yang baik, tidak impulsif dan tidak agresif. Nah ini, kalau orang terlalu agresif, terlalu impulsif, ya dia boleh dibilang di luar sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit emosi, sedikit-sedikit bahkan kemudian melakukan tindak kekerasan, misalnya ya. Padahal situasinya biasa, kecuali situasinya mungkin secara ukuran memang dia wajar untuk melakukan itu. Nah itu beda beda soal ya. Berikutnya self efikasi yang positif, adanya rasa harga diri yang positif. Nah umumnya orang-orang normal itu punya efikasi yang positif. Nah orang-orang yang abnormal itu misalnya rendah diri atau bahkan lebih lagi dia merasa superior dan lebih hebat, sangat lebih hebat daripada yang lain gitu. Sampai kemudian
yang lain tuh tidak ada artinya. Nah, itu juga nggak pas. Jadi ada terlalu ekstrem kiri atau kanan ya, terlalu rendah diri sampai over. Able to build relationship, memiliki kebanggaan terhadap orang lain dan mampu. Jadi orang yang normal adalah ya mampu bergaul gitu. Ya, bukan kemudian menarik diri ya, bisa curhat, boleh nangis ya, bisa nangis. Produktif bisa mengoptimalkan potensi atau kemampuan yang dimiliki. Nah, ini umumnya kalau mereka yang gangguan itu secara produktivitas juga menurun, bahkan terganggu. Ya, itu misalnya depresi berlama-lama sampai kemudian dia mengurung diri dalam kamar, ya, tidak produktif. Nah, faktor penyebab ini faktor-faktor penyebab dari gangguan misalnya tidak ada, ya umumnya tidak ada penyebab tunggal ya, artinya penyebabnya itu banyak. Bisa kemunculan dipengaruhi oleh variabel moderator. Ini ya, ini ada disebut dengan variabel moderator. Apa itu variabel atau intervening ya? Itu yang mengantara ya. Jadi di tengah-tengah. Jadi ada stimulus, ada organisme, ada respon. Jadi sehingga respon itu adalah fungsi dia dari organisme dan stimulus ya. Ya, sederhananya seperti inilah. Jadi orang terganggu itu karena misalnya putus cinta itu kan hal yang normal. Tapi apa yang terjadi jika tergantung istilahnya orang itu jadi marah, jadi sedih, seterusnya tergantung pada individu itu sendiri. Stimulusnya sama. Katakanlah stimulusnya sama di situ, yaitu patah hati gitu ya. Tetapi satunya patah hati dicopeti seperti itu hanya jadi kempot ya. Tapi satunya lagi patah hati membuat dia nggak produktif. Ya, satunya lagi dia malah bikin lirik lagu dan jadi viral. Satunya lagi jadi sedih dan kemudian terpuruk. Nah di sini nih ya. Jadi kalau berbicara faktor penyebab itu tidak tunggal. Misalnya orang ya kita tahu misalnya di berita-berita ya, ketika diwawancarai, oh, saya lihat itu orangnya dia itu baik-baik aja, kemarin juga senyum ya, baik sama tetangga, kok tiba-tiba mungkin gantung diri seterusnya, gitu ya. Nah, orang terkadang hanya melihat situasi yang terjadi beberapa hari yang lalu, padahal mungkin beberapa hari yang lalu itu hanya pemicu. Ya, penyebabnya sudah jauh sebelum itu. Katakanlah misalnya dari pengasuhan, mungkin termasuk orang yang diasuh, tetapi kemampuan untuk menyelesaikan persoalan itu tidak dilatih, ya. Sehingga dia menganggap solusi untuk bunuh diri, gantung diri jadi solusi yang utama gitu. Padahal ada solusi-solusi yang lainnya, gitu ya. Atau mungkin ada riwayat dia ditolak, tidak punya prestasi, sehingga menilai dirinya tidak ada dukungan. Ya, dia akan memilih untuk kemudian bunuh diri misalnya. Artinya apa? Penyebabnya banyak gitu ya, bukan kemudian hanya tunggal. Itu. Nah, di sini tadi orang sama aja sama patah hati, satunya sedih, satunya mungkin berpikir wah cari lagi lah. Nah itu tergantung kondisi masing-masing. Kalau kalau memang orangnya itu katakan secara kepribadiannya udah orangnya introvert, udah ditinggal, sulit dulu tuh cari dapatkan dan mendapatkan dan sekarang ditinggal jadi sedih. Tapi satunya mungkin ekstrovert, ya nggak apa-apa lah. Hilang satu tumbuh seribu misalnya seperti itu ya. Berikutnya lagi faktor penyebab ada organisme ya, kondisi fisik dan psikis. Bisa saja nih karena kondisi fisik ya, baik itu genetis ya, atau psikis nih karena peristiwa-peristiwa tertentu. Misalnya orangnya trauma, kan ada misalnya post traumatic syndrome ya, gangguan yang terjadi terutama karena ada kejadian yang memang menghentak. Misalnya contohnya adalah di daerah yang mungkin terjadi bencana alam, entah gunung meletus atau mungkin tsunami, gitu ya. Itu kan perubahan-perubahan sifatnya psikis ya. Atau yang fisik ya bisa saja memang apa namanya dari bawaan atau mungkin karena kejadian tertentu ya bisa ya. Faktor penyebab berupa kondisi fisik disebutkan somatogenetik ya, somatogenik maksudnya soma ini
yang ada di tubuh ya. Faktor penyebab berupa kondisi psikologis disebut psikogenik. Ya, kalau penyebabnya itu fisik disebut somatogenik. Ya, kalau penyebab psikologis disebut psikogenik. Ada penyebab lain yaitu lingkungan. Jadi ada faktor yang lingkungan. Misalnya tadi lah sama-sama patah hati ya, sama-sama introvert, tapi satunya mungkin punya teman yang mendorong dia, memberi motivasi, ya satunya mungkin nggak ada. Lagi-lagi lingkungan. Makanya termasuk juga kalau kalau misalnya orang sampai dirawat ke rumah sakit jiwa ya, kambuh atau enggak itu relapse ya namanya. Itu ya tergantung lingkungan. Bagaimana kemudian orang tua memberikan dukungan, memberikan support, masyarakat memberikan support. Kalau tidak ada support, bahkan kemudian negatif yang terjadi, support negatif ya akan jadi persoalan, akan kambuh lagi. Nah, klasifikasi ini secara ringkas ya teman-teman ya, karena ada juga sudah saya bahas katanya sama neurosis, terus gangguan-gangguan, silakan nanti dilihat di psikologi klinis kalau nggak salah ya, di kumpulan materi yang psikologi klinis. Neurosis, rasa cemas, kesepian, rasa tidak bahagia, sedih. Nah, ini kaitannya sama kecemasan ya. Nah, yang disebut gangguan itu kalau memang satu itu berlangsung dalam waktu yang lama, berminggu-minggu, berbulan-bulan. Ya. Kemudian yang kedua ya mengganggu kehidupan normal, produktivitas ya. Kemudian pergaulan juga terganggu. Nah, ini disebut gangguan. Ya. Tidak kemudian baru aja ikut tes lalu kemudian merasa cemas. Oh saya gangguan, cemas nih. Iya, cemas iya, tapi mungkin belum sampai gangguan. Itu sifatnya situasional. Kan kecemasan dan sifatnya situasional, ada yang kemudian memang bawaannya orangnya pencemas gitu. Mau tes atau enggak tes, memang kayak pencemas. Nah, itu beda, beda soalnya. Kemudian psikosis, hilangnya orientasi terhadap kenyataan, adanya halusinasi, persepsi yang salah, adanya delusi keyakinan yang salah. Nah, ini psikosis ya. Untuk biasa orang nyebut ini namanya schizophrenia. Nah, mungkin kalau bahasa-bahasa umum kadang ini juga menarik kalau kalau diteliti ya. Setahu saya Prof. Bandi ya sudah meneliti ya dari UGM, Prof. Subandi. Beliau meneliti tentang istilah-istilah kaitannya dengan orang gangguan jiwa, ya, terkhusus schizophrenia. Ada yang mengatakan Moedan misalnya, mohon maaf ya ini apa namanya menyampaikan bahasa-bahasa yang ada di masyarakat yang sebenarnya mengarah yang dimaksud seperti itu ya, schizophrenia. Ada bilang wong edan, terus kemudian wong misalnya setengah, gitu, wong setengah, wong ora genep misalnya. Nah itu istilah-istilah. Mungkin di tempat yang lain punya istilah-istilah yang lain ya. Tetapi perlu teman-teman pahami, tidak semua yang kemudian diganggu yang ada di rumah sakit jiwa itu terus kemudian schizophrenia. Enggak seperti itu, ada juga yang lain ya. Nah, secara khusus misalnya adalah nih psikosis ini jelas ada halusinasi. Jadi halusinasi itu kan salah satu kita udah bahas juga ya di persepsi. Jadi persepsi yang salah di mana nggak ada itu objeknya, tapi dia persepsikan ada, gitu ya. Jadi misalnya kalau sebenarnya nggak ada tuh bendanya barang, tapi dia berhalusinasi, ya dia seolah-olah melihat, seolah-olah mendengar. Kalau halusinasi dengar ya berarti seolah-olah mendengar, ya kan? Kalau halusinasi visual ya seolah-olah melihat. Ada juga panca indera lah ya itu. Ada halusinasi yang sifatnya sentuh. Ya, padahal nggak ada sebenarnya. Nah itu disebut halusinasi. Adanya delusi ini keyakinan yang salah ya. Dia yakin misalnya dirinya itu sebagai nabi. Ya, padahal nggak ada ya nabi di akhir zaman misalnya. Maksudnya setelah Rasulullah itu nggak ada, setelah Nabi Muhammad nggak ada. Dia ngaku nabi. Dia mungkin merasa bahwa dia punya tongkat seperti tongkatnya Nabi Musa bisa membelah laut misalnya. Jadi delusi ini sifatnya adalah semacam apa ya keyakinan yang memang keyakinan itu salah, tidak sesuai dengan realitas. Dia menganggap jadi raja apa, presiden apa itu. Atau istilah lain delusi ini bilang juga waham ya. Nah, berikutnya ada gangguan kepribadian.
sifatnya kalau kepribadian menarik diri ya, kalau ada masalah itu ngumpet, ngilang gitu. Terus antisosial, kalau antisosial itu melawan. Ya, contohnya psikopat gitu ya, itu psikososial. Jadi memang melawan aturan-aturan yang ada. Ada paranoid atau curiga. Nah ini kalau teman-teman lihat seperti film-film yang ada di luar negeri, ya, yang hantu-hantu itu paranoid. Nah, atau teman-teman ada yang bilang, wah Parno nih Parno. Ya mungkin sih cemas ya, tapi mungkin nggak sampai paranoid ya. Curiga iya, tapi mungkin masih dalam kondisi yang wajar. Nah, kalau yang gangguan benar-benar gangguan itu maksudnya tadi ya, ya waktunya lama, mengganggu aktivitas, ya. Sindrom kerusakan otaknya ada juga yang perilaku disebabkan kerusakan fungsi otak ya. Nah, diagnosisnya untuk menentukan ada PPDGJ ya, pedoman penggolongan diagnosis gangguan jiwa ini kalau di Indonesia ada DSM. Sekarang berarti sudah berapa? 5 atau 6 ya. Jadi Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder ini dari American Psychiatric Association ya. Ada ICD, ini International Classification of Disease dari WHO ya. Ini diagnosisnya. Mungkin ada yang lain-lain juga ya. Saya kira banyak, tapi ini umumnya yang dipakai di Indonesia ini tiga ini ya. Dan satu sama lain biasanya mengkonfirmasi. Jadi dilihat kalau dari ini seperti apa, kalau diagnosis ini seperti apa gitu. Bisa mengkonfirmasi, bisa menguatkan ya, atau bisa saling melengkapi. Satunya nggak ada dan di tempat yang lain ada. Gangguan kecemasan tadi ya, kecemasan bisa menyeluruh, artinya rasa khawatir dalam banyak situasi. Jadi kalau teman-teman masuk, wah aku nih habis ujian nih, tapi di luar itu juga nggak sama sih, bukan termasuk gangguan menyeluruh ya. Orang yang gangguan menyeluruh itu ya dimanapun situasi ya dia merasa cemas. Ada panik, rasa cemas secara tiba-tiba muncul hilang ya. Tiba-tiba muncul lalu hilang. Nah panik yang disebut panik itu adalah cemas yang waktunya tiba-tiba. Makanya disebut serangan panik. Gitu ya. Cemasnya itu datangnya itu tiba-tiba. Ya. Terus fobia. Nah ini kalau fobia itu rasa cemas tapi objeknya tertentu atau spesifik. Ada yang fobia ketinggian, fobia laba-laba, ada yang fobia nasi bahkan ya. Jadi nggak apa namanya, nggak suka makan nasi. Ada yang seperti itu. Fobia apa namanya, ketinggian yang akhirnya membuat dia nggak bisa naik pesawat karena rasa takut ya, gedung gitu. Ada fobia sosial ya, di dalam situasi sosial banyak ya. Obsesif kompulsif, pikiran yang terpaku dan tindakan berulah di luar kontrol ya. Misalnya di pandemi itu ada orang yang sedikit-sedikit cuci tangan pakai hand sanitizer seperti itu ya, sampai kemudian dia ini sangat sering sekali, bahkan sampai kemudian tidak masuk kantor karena takut akan terkena apa namanya, terkena virus. Sampai seperti ini real ya, orang pernah cerita ke saya. Nah saya punya keyakinan yaitu obsesif kompulsif ya. Gangguan afektif ini kaitannya sama perasaan. Ada yang manik itu bahagia ya, mania. Ya, bahagia itu sampai ya berlebih lah, nggak normal gitu. Kalau ibu mania bahagia tetapi tidak seberlebih yang manik. Depresif ini sedih berlebihan, jadi ada kutub bahagia banget, ada yang sedih banget ya. Ada yang kemudian switch nih ya, namanya bipolar manik depresif. Jadi bahagia sedih itu bergantian, bahkan cepat. Tiba-tiba dia cerita nih menyenangkan, tapi tiba-tiba nangis. Ya. Saya itu ketawa-ketawa lagi. Manik depresif. Nah, ini psikosis atau schizophrenia, gangguan pada pikiran dan perhatian oleh diri, waktu peristiwa dia nggak tahu. Gangguan pada persepsi tadi pandang yang salah, yang disebut dengan halusinasi ya. Gangguan pada fungsi perasaan, umumnya merasa sedih, ya, sampai kemudian menarik diri ya. Dan juga menarik diri kenyataan, jadi diam gitu, sibuk dengan dirinya sendiri ya. Ini ada autism tanda petik, maksudnya itu diam itu, sibuk dengan dunia sendiri. Tapi bukan orang autis, untuk teman-teman. Mengalami delusi keyakinan yang salah dan mengalami halusinasi ya.
gangguan kepribadian, ada kepribadian disebut narsistik, ya. Kekaguman berlebih terhadap diri sendiri, ya. Narsis ya. Tapi kalau saya narsis sih ya itu masih biasa mungkin. Tapi kalau yang narsistik itu sampai ungkapan semua itu menunjukkan bahwa dia seolah-olah dia semua dia gitu. Ya, kepribadian tergantung. Ini kebutuhan berlebih akan bantuan dari orang. Nah, ini orang-orang yang boleh dibilang itu dependent ya. Apa-apa hal yang sederhana itu sampai kemudian juga eh, minta saran, minta ini. Jadi nggak bisa untuk benar-benar mandiri. Nah, ini disebut dengan kepribadian tergantung atau dependent. Anda yang cemas menghindar, nih kalau ada persoalan menghindar terus ya. Ya. Kepribadian antisosial kalau melawan aturan kerugian orang lain. Ya, contohnya psikopat. Ya. Ada gangguan nih karena obat-obat berbahaya bagi sistem saraf. Ada yang seperti itu ya. Obat-obat meningkatkan toleransi. Makanya di Indonesia ini juga punya perhatian besar kaitannya sama obat-obat terlarang ya, sehingga barang siapa yang siapapun yang memiliki menggunakan seterusnya ya ditindak tegas sama aturan perundang-undangan. Nah, karena sebenarnya itu akan merusak diri sendiri ya, obat-obatnya itu berbahaya pada fisik. Misalnya contohnya sederhana yang dilarang minuman keras ya, ganja, berbagai penyalahgunaan obat narkotika sebetulnya. Kan nanti pengaruhnya adalah ke fungsi kognitifnya itu jadi bermasalah, yang sampai kemudian memunculkan nih gangguan-gangguan yang lain. Akhirnya misalnya apa ya, terjadi penurunan fungsi kognitif ya, sulit mikir, akhirnya orangnya jadi sedih, emosi, ya, jadi emosi ya, bisa seperti itu. Bagaimana tentang terapinya? Terapinya ada teknik ya, namanya terapi. Kalau dari psikologi memang kalau realitasnya sekarang itu lebih ke psikososial. Bagaimana kemudian kalau di rumah sakit jiwa misalnya ya, masuk pertama ya ditangani, dilihat, ada yang kemudian penurunan gejala seterusnya oleh psikiater, lalu kemudian sudah ada treatmentnya ya, dibantu dengan psikososial dari psikolog, begini penyiapan untuk kemudian balik lagi ke masyarakat. Misalnya seperti itu ya. Ada banyak ya teknik-tekniknya, psikoanalisis ada asosiasi bebas, hipnosis. Gitu. Nah, hipnosis yang sekarang ini ya tentu beda. Ini butuh pembahasan tersendiri ya saya kira ya. Terapi perilaku ini desensitisasi sistematis ya, misalnya orang fobia apa ya mungkin fobia ketinggian misalnya ya, dicoba dari ketinggian yang sederhana atau mulai dari melihat gambar, melihat video sampai mencoba ketinggian yang paling rendah sampai tinggi gitu ya. Assertive training ya, terutama kalau misalnya orang-orang yang tadi misalnya cemas menghindar ya harus sampaikannya untuk bisa mengatakan bahwa aku butuh bantuan, aku perlu ini misalnya itu. Modeling ini kalau misalnya salah belajar, dia melakukan sesuatu karena salah, jadi di model lagi. Self regulation, systematic reinforcement ya. Ada juga terapi psikologi humanis. Nah, demikian teman-teman, itu tadi kaitannya dengan perilaku menyimpang ya. Jadi ada sejumlah pembagian kaitannya dengan perilaku menyimpang ya. Tidak saya bahas secara lebih dalam kaitannya sama terapinya. Nah, ini memang sebenarnya butuh butuh semacam materi khusus ya kaitannya sama psikoterapi. Karena psikoterapi nanti juga dibagi macam-macam sesuai dengan konsep dari konsep atau pandangan dari katakanlah gangguan itu menurut dia kenapa dan apa gitu ya. Setidaknya ada pendekatan behavioris, pendekatan humanis, pendekatan kognitif ya, pendekatan transpersonal, ada ya pendekatan humanis ya, psikologi humanis itu banyak. Itu teman-teman semua mudah-mudahan membuat teman-teman tidak merasa puas ya dengan materi yang saya sampaikan, sehingga bisa terus untuk kemudian mencari referensi termasuk membuka
materi-materi yang lain dari channel Psikologi Menjawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share.